Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lutfia Ardini, peserta Latsar CPNS tahun 2025 Angkatan 29 dari Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas asinkronus agenda 1, yaitu resume materi kesiapsiagaan bela negara. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Bagi CPNS, bela negara menjadi landasan awal dalam pengabdian sebagai aparatur negara. Kesiapsiagaan bela negara akan menjadi modal penguatan jasmani, mental, dan spiritual dalam pelaksanaan tugas CPNS yang memiliki fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu negara bangsa dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Sehingga setiap calon pegawai negeri sipil dapat selalu siap dan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang selanjutnya adalah manfaat kesiapsiagaan bela negara. Apabila kegiatan kesiapsiagaan bela negara dilakukan dengan baik, maka dapat diambil manfaatnya. Adapun diantaranya, yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Selanjutnya, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang selanjutnya adalah nilai bela negara. Adapun nilai-nilai bela negara diantaranya, pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Tiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara. Yang pertama adalah kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani mempunyai fungsi yang penting dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang menentukan tingkat daya tahan tubuh seseorang untuk mengatasi beban kerja yang diberikan. Sedangkan kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang dikaitkan dengan dinamika pikiran dan emosi manusia. Kesehatan jasmani dan mental sangat penting dalam kemampuan awal bela negara. Tubuh yang sehat membuat kita kuat, bugar, dan siap beraktivitas. Sedangkan mental yang sehat menjaga ketenangan, fokus, serta semangat pantang menyerah. Keduanya saling melengkapi sehingga setiap warga negara siap berkontribusi bagi bangsa dan negara. Yang kedua, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Sedangkan kesiapsiagaan mental yaitu kesiapsiagaan dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa. Bela negara bukan hanya soal angkat senjata, tetapi dimulai dari kesiapan diri kita sehari-hari. Kesiapsiagaan jasmani berarti menjaga tubuh agar tetap sehat, bugar, dan kuat menghadapi berbagai tantangan. Dengan fisik yang prima, kita mampu bekerja, beraktivitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Namun, jasmani saja tidak cukup. Kesehatan mental juga menjadi kunci penting. Mental yang kuat membuat kita tenang, fokus, mampu mengendalikan diri, serta tidak mudah menyerah dalam situasi sulit. Ketika jasmani dan mental berpadu, lahirlah pribadi yang tangguh, disiplin, dan bersemangat membela negara dalam segala bentuk pengabdian. Yang ketiga adalah etika, etiket, moral. Bela negara tidak selalu diwujudkan dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Etika, etiket, dan moral menjadi fondasi penting dalam kemampuan awal bela negara. Etika adalah prinsip moral yang mengatur perilaku baik dan buruk. Etika mengajarkan kita membedakan yang benar dan salah, agar setiap tindakan sesuai dengan nilai luhur bangsa. Kemudian, etiket. Etiket adalah aturan sopan santun dalam berinteraksi. Etiket membiasakan kita bersikap sopan santun, menghargai orang, serta menjaga keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian moral adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai kebaikan. Moral menuntun kita untuk berpegang pada kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Dengan menjunjung tinggi etika, etiket, dan moral, kita membangun karakter bangsa yang beradab, jaga persatuan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Inilah bentuk sederhana namun bermakna dari bela negara yang dapat kita lakukan setiap hari.
Dan yang terakhir adalah kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai budaya dan tradisi yang mencerminkan identitas bangsa. Kearifan lokal adalah warisan luhur bangsa yang mengajarkan gotong royong, persatuan, dan cinta tanah air. Dan melestarikan dan mengamalkannya, kita membangun karakter bangsa sekaligus menjalankan bela negara sejak ini. Yang selanjutnya adalah tata tempat kegiatan resmi. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, adapun yang dimaksud dengan tata tempat kegiatan resmi adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tempat. Berikut adalah contoh tata tempat posisi berdiri. Ini adalah contoh tata tempat posisi berdiri yang dimana pemimpin dan audiens berdiri, kemudian posisi pemimpin berada di tengah seperti yang kita lihat dalam gambar. Yang kedua adalah tata tempat posisi duduk dalam rapat. Adapun posisi duduk dalam rapat dengan meja berbentuk U dan meja berbentuk bulat, di mana pemimpin rapat berada di posisi tengah. Berikut ini adalah contoh dari posisi duduk dalam rapat yang dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu ketiga adalah tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka. Tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka yang dimana dalam pertemuan tatap muka ini seorang pemimpin berada di depan dan audiens berada di hadapan pemimpin terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok berada di posisi kanan dan yang lainnya di posisi kiri. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.